Di video ini gue bakal jelasin gimana caranya supaya kita punya yang namanya resilience. Kita akan mulai dulu dengan mengerti sebenarnya resilience itu datangnya dari mana sih? Apa yang kita maksudin dengan resilience? Dan kemudian ada growth mindset yang berperan dalam situ, tapi gimana cara hubungannya? Dan yang terakhir, kita juga mesti ngerti kenapa rasa kepedulian itu penting untuk bisa ngebakar si growth mindset itu tadi untuk mulai bekerja. We like Bandit. Kita seringkali ngomong soal resilience, tapi nggak ngerti deh itu sebenarnya apaan sih. Gue punya prinsip, dan prinsip gue itu simple. Waktu itu pernah ada yang nanya gue, Mas, kalau misalkan lu interview orang, itu apa sih yang lu cari? Atau orang-orang yang udah sukses, lu lihat tuh common factor-nya apa, Mas? Kayak itu another pertanyaan. Another pertanyaan lagi itu, Mas, yang di perusahaan ini, misalkan TikTok, tempat gue kerja sekarang, itu culture-nya kayak gimana? Kayak seringkali dibilang high performer dan segala macam, oke? Dan itu benar. Jadi high performer itu company-company yang kelas dunia, Facebook, Meta, Google, TikTok, dan teman-teman lainnya, itu memang isinya banyak high performer semua. Kalau nggak bakalan tahan. Cuma yang namanya high performer itu adalah sebutannya lagging indicator. Itu adalah apa yang terjadi, apa yang bisa kita observe. Pertanyaannya yang sebenarnya kita mesti care adalah kok bisa? Oke, datangnya dari mana nih high performer? Apakah skill atau sebenarnya ada something else? Dan so far dari perjalanan gua hampir mau 20 tahun, pas dirangkum intinya aja deh. Oke, itu adalah care, kepedulian. Intinya cuma itu doang sebenarnya. Ketika orang ini punya care yang segitu tingginya sama apapun nih yang dihadapin, itu bisa macam-macam ya. Jadi misalkan dia care banget sama company-nya, atau dia care banget sama problemnya, karena problemnya ini menyasar ke sekumpulan orang yang mungkin dia punya latar belakang yang sama, makanya dia bisa punya empati yang tinggi, atau mungkin dia bisa orang-orang yang berkebutuhan khusus, atau orang-orang yang mungkin mirip sama keluarganya, apapun itu. Alasannya bisa macam-macam. Tapi intinya adalah dia care. Dan care ini adalah single biggest predictor of high performer. Dan pas kita ngomong soal resilience, itu datangnya dari salah satunya adalah care ini. Care ini yang kemudian bakalan berubah menjadi rasa ingin tahu, rasa curious. Trait-nya yang dicari sama perusahaan-perusahaan sekarang adalah orang-orang yang curious, talenta-talenta yang curious. Dan susah banget kan kalau misalkan gue gak peduli sama lain, terus habis itu gue curious gitu kan, itu kan hampir nggak mungkin ya. Jadi ya untuk bisa sampai curious, untuk bisa sampai cari tahu, proaktif, nanya terus, belajar sana sini, semuanya itu datangnya gara-gara ada care di dalam diri. Dan gue pengen jadi yang terbaik, gue pengen bantu nyelesain problem ini. Gak tau deh gimana caranya, tapi gue mau berkontribusi lebih besar lagi sini. Dan itulah yang menjadi semacam kayak api yang kemudian membakar jadi bensin gitu kan. Bensinnya ini yang kemudian bikin kita mau belajar, bikin kita mau ngobrol sama orang, bikin kita sampai go beyond what is required by the job description untuk perform di role-nya ini tadi, hanya karena dia care. The best talent, single biggest prediktornya itu adalah dia care atau tidak. Dan itu sulit ya untuk dilihat. Kalau dia nggak melakukan sesuatu, kita mana bisa bilang dia care apa enggak gitu kan. Orang sih ngomong enak aja gitu kan, terserah dia mau ngomong apapun, klaim apapun ya. Cuma hanya akan kelihatan ketika dia melakukan. Dan dari perilakunya itu kita bakal bisa lihat beneran care apa enggak soal hal ini. Jadi care-nya itu akan ngasih bahan bakar, akan ngasih apinya. Nah, cuma sama seperti engine dimanapun. Semua engine punya letupannya, daya letupnya, supaya bisa mulai gerak. Oke, nah sekarang pertanyaannya, kalau misalkan apinya ini hanya api aja, nggak ada frameworknya, nggak ada mesinnya untuk dia kemudian dipakai dan beroperasi, nggak ada gunanya juga. Oke, nah jadi kita perlu frameworknya, mesin ini tadi, di mana mesinnya salah satunya adalah yang bisa dipakai itu growth mindset ini tadi. Growth mindset ini yang kemudian akan mengambil apinya dari si rasa care untuk kemudian dipakai supaya cara pandangnya kita itu align antara care yang jangka panjang banget, karena itu area, itu topik yang kita pedulikan dan kita mau investasikan waktu hidup kita. Kemudian cara beroperasi kita adalah kita mau terus untuk bisa menjadi lebih baik karena kita care sama hal itu tadi. Dan makanya setiap apapun yang terjadi, kita akan lihat dengan cara pandang yang lebih kondusif, yang bisa membuat kita untuk berkembang menjadi lebih baik lagi karena kita punya framework untuk always improve dari growth mindset itu. Rasa puas itu masih ada, rasa cukup itu masih ada. Dua konsep itu bisa exist at the same time tanpa
konflik. Jadi itu nggak harus tabrakan. Dan mungkin orang-orang yang sering kali bikin orang terjebak adalah karena mereka naruh itu di dalam satu spektrum. Jadi ada rasa yang puas, ada rasa tidak puas. Tapi sebenarnya bukan itu maksudnya. Kalau misalkan rasa puas, setiap hari kita harus merasa puas, kita harus merasa grateful. Kalau enggak, kita nggak bisa tuh yang namanya gratitude gitu kan. Jadi kita perlu punya gratitude, thank you untuk semua yang kita udah alami hari ini. Semua pelajaran itu sangat membangun kita, dan bukan artinya juga kita menyalahkan diri sendiri karena kita belum, karena itu nggak bakalan berujung dengan baik. Nanti di video lain kita bisa ngomongin soal hal itu ya. Cuma kalau misalkan kita tidak bisa mensyukuri hal-hal progres yang kecil dan baru, hanya bisa bersyukur untuk progres yang terjadi yang besar, kapan akan bersyukurnya, kapan akan kita enjoy gitu kan. Dan resepnya untuk bisa bertahan, untuk bisa resilient, itu kita mesti bisa mensyukuri semua perjalanan kita setiap harinya. Dan apapun achievementnya itu, walaupun hanya sekedar gue beresin 3 task ini hari ini, gue email 2 orang ini, dan that's good enough, that's okay, bisa disyukuri. Gue gagal project gue, presentasi gue nggak bagus, itu pun juga bisa disyukuri, apa yang kita pelajarin gitu kan. Cuma yang namanya growth mindset itu beda lagi, itu lebih ke seperti operating sistemnya kita untuk belajar, khusus untuk di bagian itu ya. Contoh tadi yang kayak gue sempat bilang, daripada kita berpikir kalau kita gagal, presentasi nggak berjalan dengan baik, terus kemudian ya udahlah good enough gitu kan, bukan ya, kita akan melihat gimana ya supaya bisa lebih baik lagi. Kalau misalkan tidak ada mindset untuk terus improve, untuk terus mencari gimana bisa lebih baik lagi, ya kita semua akan begini-begini aja. Dan jangan heran dan jangan komplain juga kalau misalkan nanti ya hasilnya yang kita dapat akan juga segitu-segitu aja, ya karena ya tidak mau bertumbuh. Apapun yang kita dapat itu adalah refleksi dari value yang kita berikan ya. Jadi kalau misalkan value-nya kita hanya ya sudah maunya segitu-segitu aja, ya jangan protes juga kalau kita dapetnya segitu-segitu aja. Itu 2 spektrum yang berbeda banget itu kan. Yang satu tuh jauh lebih jangka panjang, growth mindset itu tadi. Kemudian yang satunya lagi yang puas itu adalah lebih mikro. Jadi ya apapun yang terjadi, instance-nya itu tadi, itu kan kejadian-kejadian itu tadi, ya carilah sudut pandang di mana kita bisa mensyukuri, dan rasa syukur itulah yang kemudian kita pakai untuk punya kelebihan. Jadi kalau misalnya kayak cup gitu ya, cupnya itu udah ada surplusnya untuk bisa kita kemudian bertanya lagi ke diri kita, oke kalau gitu yang kemarin ini yang masih kurang baik itu apanya ya, dan kemudian bisa kita cari tahu bagaimana supaya ini bisa lebih baik lagi. Nah seringkali yang membuat talenta-talenta terjebak dengan mixing up ini tadi gitu kan, karena mereka rasa sakit, pahit banget untuk bertumbuh. Dan itu benar. Semua hal yang bertumbuh artinya kita akan perlu melakukan suatu hal yang tidak biasa, hal yang baru. Makanya disebutnya kita bertumbuh. Pas kita bertumbuh gitu kan, pohon bertumbuh, itu kan dia mengeluarkan sesuatu yang dia belum pernah. Yang tadinya tingginya baru katakanlah 1 meter, kemudian dia bertumbuh, dia grow menjadi 1,5 meter. Pernah nggak dia sebelumnya 1,5 meter? Nope, belum pernah. Oke, jadi itu adalah state yang baru. Nah, pas ketika dia di state yang baru tadi, kira-kira terus kemudian mengeluarkan buah dan segala macam, kira-kira lebih banyak serangga nggak ya yang kemudian mampir terus habis itu grogotin dia? Lebih banyak benalu lagi nggak ya yang bakal tertarik? Iya, banyak gitu. Dan nyaman nggak? Nggak nyaman gitu. Dan itu challenge baru yang kemudian mesti dihadapi. Itu kalau analoginya adalah pohon itu tadi. Sama, kita sebagai talenta persis sama. Pas ketika kita bertumbuh itu tadi, banyak nggak ya yang kira-kira bakal mampirin kita tuh habis itu, bro, tolongin dong bro, kerjain nih tugas ini itu kan, gue nggak ngerti nih, padahal dia bisa. Cuma dia minta tolong aja, mau ambil enaknya ada banyak. Jadi ya itu normal. Dan berbagai macam hal-hal nggak enak lainnya gitu ya. Bos minta tolong yang mungkin nggak kenal waktu lah, atau misalkan kolega tadi ya yang request itu kan senaknya, atau ada stakeholder lain gitu kan, departemen lain yang kemudian apa namanya nggak bisa skill tertentu, habis itu ngeliat kita bisa, terus habis itu dia minta tolong gitu kan, hanya karena dia nggak mau minta training sama bosnya, macam-macam, karena value kita naik, karena kita sudah bertumbuh, dan itu nggak enak. Tapi itulah yang kemudian perlu kita pelajarin juga, gimana ya caranya untuk handle situasi kayak gitu, gimana caranya untuk navigasi situasi kayak gini supaya nggak kita doang yang kemudian terus nerima getahnya dan dimanfaatkan sama orang lain. Tapi itu topik untuk nanti deh. Nah pas kita ngejalanin growth mindset-nya tadi, kita mengoperasikannya, itu paling sering adalah rasa tidak nyaman. Nah ini mungkin yang kemudian membuat beberapa orang itu jadi berpikir, kayak cukup deh bro, you did good enough gitu lah ya, terus habis gitu secukupnya aja lah gitu kan. Salah nggak? Enggak. Ada beberapa situasi yang memang kita perlu menilai sebenarnya investasi seperti apa dan seberapa banyak yang perlu kita masukin. Kita nggak akan bisa care sama semua hal the same,
nggak bisa, nggak ada energinya. Kita masih manusia, bukan Tuhan sayangnya. Jadi yang apa itu jujur aja sama diri kita sendiri. Cuma kalau misalkan kita udah care sama hal itu dan kemudian oke, kita mau bertumbuh di sana, ya mau nggak mau akan ada hal baru yang kita perlu coba, yang perlu kita masukin. Nah masalahnya apapun yang baru itu kita akan pasti salah. Berarti ada rasa nggak nyaman tuh di situ. Aduh, yang tadi gue bisa kok jadi ngerasa goblok ya gitu kan. Normal, namanya juga lagi belajar. Problem nggak? Enggak, namanya lagi belajar. Cuma yang akan membuat lebih mudah adalah kalau misalkan environment kita, lingkungannya kita itu sehat. Jadi bukannya kita dikritisize, malah kita dipuji karena kita berani untuk mencoba hal yang baru. Jadi rasa discomfort itu jangan lari, karena disitulah memang kita akan bertumbuh. Dan kalau kita care sama hal itu, ya itulah harga yang harus dibayar. Exactly, salah satunya adalah itu gitu. Dan ya memang kita mesti explore dan kita mesti coba lagi, kita mesti gimana nih caranya, kita mesti ngertiin problem lagi sebenarnya ini apaan sih, dan kemudian supaya kita one day akan ketemu solusinya nanti, dan pasti akan ketemu, nggak mungkin nggak. Kalau udah punya care-nya, kalau udah punya sistem di mana kita mau untuk bisa lebih bagus lagi, lebih jago dari sana, akan pasti ketemu. Itu udah harga mati, pasti. Tinggal masalah waktu. Oke, nah waktunya ini ada berbagai lagi variabel yang kemudian bisa menentukan. Salah satunya ada atau tidaknya mentor, ada atau tidaknya fasilitas yang kemudian bisa membantu. Tapi salah satu yang paling cepat itu adalah mentor, orang-orang yang sudah pernah melakukan hal ini, sudah ada di sana, dan kemudian mereka ini kemudian bisa ngasih tahu, bro sebenarnya yang lo lakuin ini tadi itu nggak pas karena A, B, C, D gitu ya. Jadi dari situ kemudian lo akan mendapatkan shortcut, jadi nggak perlu lama-lama untuk berkubang di failure itu tadi ya, dan nggak cari tahu sendiri, tapi udah ada yang bisa ngasih tahu nih jalan keluar itu lewat situ. Oke, intinya aja deh ya, jadi sebenarnya untuk jadi talenta berkelas dunia, bahan bakarnya itu cuma satu, lu perlu care, lu perlu peduli sama apapun yang lu hadapin ini, problemnya kah, atau mungkin lu care sama organisasinya, company-nya, orangnya, apapun itu, teman-teman lu di sana juga boleh, apapun itu, tapi lu mesti ada care. Kalau nggak ada care ya lu nggak ada apinya. Kalau nggak ada apinya, mesin yang namanya growth mindset ini nggak bakalan bisa gerak, nggak akan bisa muter, karena lu nggak peduli. Oke, jadi lu mesti punya bahan bakar ini tadi yang supaya growth mindset lu bisa mulai jalan, supaya interpretasi lu itu bakalan juga mengadopsi rasa peduli yang lu miliki. Instead of lu nanya, kenapa sih kok ini kejadian lagi di gua? Kenapa sih kok gue selalu bikin kesalahan kayak gini? Lebih baik kita bisa bertanya, gimana ya caranya hal yang terjadi ini tadi bisa gue pelajarin supaya gue bisa lebih baik lagi. Komponennya dari kejadian ini sebenarnya ada apa aja sih? Gimana sih caranya supaya gue bisa merespon dengan lebih positif lagi, supaya hal ini next time pasti akan terjadi lagi, tapi gue bisa hadapi dengan lebih baik.